Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para alimil ulama yang saya hormati, semoga senantiasa selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jajaran aparatur pemerintah yang hadir pada kesempatan ini yang saya hormati dan semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak yang ganteng-ganteng, yang selalu menyayangi istrinya dan insya Allah menjadi ahli surga, amin ya robbal. Yang saya hormati ibu-ibu yang cantik-cantik, calon-calon bidadari surga, yang saya hormati, dan tak lupa teman-teman yang saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan nikmatnya yang tak terukur walaupun dihitung dengan insinyur, kondektur, tukang bubur, tukang bajikur, tukang cukur, apalagi sama tukang gali kubur. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Nabi akhir zaman, seorang pemimpin yang adil dan penguasa yang bijaksana, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga harapan yang paling utama, kita semua mendapatkan syafaatul udma'nya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Izinkanlah pada kesempatan ini saya ingin membahas sedikit tentang hikmah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah, tidak sedikit orang-orang yang menggeleng-gelengkan kepala, membuang muka sampai mengeluarkan kata-kata yang murka, hingga mereka dicap sebagai orang-orang yang akan menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Apa sebabnya hadirin? Kira-kira di sini ada yang tahu? Ayo acungkan tangannya bagi yang tahu. Sebabnya adalah karena mereka tidak percaya dengan perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh sangat terlalu. Nauzubillahi min dzalik. Sekarang saya mau tanya, semua yang hadir di sini percaya apa tidak? Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah. Isra itu artinya berjalan. Tapi bukan Rasul yang berjalan sendiri, tapi Rasul diberjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu dari masjid ke masjid lagi. Lalu apa hikmahnya untuk kita? Yaitu supaya kita rajin berangkat ke masjid dan memakmurkannya. Karena memakmurkan masjid merupakan tanda bahwa kita termasuk kepada orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin yang dimuliakan Allah, coba kita bayangkan alangkah indah dan bahagia rasanya jika seandainya di negara kita tercinta bangunan masjid yang megah berdiri di mana-mana, disertai semangat dalam memakmurkannya, yang azan anak muda yang masih bagus suaranya, yang imam kiainya
jamaahnya banyak, anak muda ada, yang tua apalagi, pengusaha hadir, tukang ojek hadir, dan tak ketinggalan para pejabat pun hadir, bahkan ada di barisan paling depan. Setuju hadirin? Coba kalau sebaliknya, masjid yang ada di Indonesia khususnya bangunannya boleh dibilang megah, tapi isinya entah kemana. Suasananya sepi, yang azan aki-aki, yang qomat anak TK, yang jamaah karpet semua. Nauzubillahi min dzalik. Maka pantas jika Rasulullah mengatakan, yang artinya akan datang pada umatku nanti tidak ada masjid kecuali hanya berdiri bangunannya saja. Apa artinya kita bangun masjid yang megah, akan tetapi masjid itu tidak berfungsi? Padahal kita pun tahu 3 fungsi masjid yang merupakan tempat termulia di dunia. Yang pertama, masjid merupakan balai ibadah. Sholat di rumah boleh, tapi di masjid lebih utama. Zikir di rumah bagus, tapi zikir di masjid lebih istimewa. Betul? Yang kedua, masjid merupakan balai persatuan umat. Yang kaya masuk, yang miskin masuk, pejabat masuk, rakyat pun masuk, kiai masuk, santrinya pun masuk, yang cakep masuk, yang jelek pun ikut masuk. Betul? Maka dari itu, wahai saudara-saudaraku yang seagama, sebangsa dan setanah air, mari kita untuk selalu bersatu karena kita adalah saudara. Wahai saudara-saudaraku orang Jawa, kita sedoyo saderek, yuk kita masuk masjid. Wahai saudara-saudaraku orang Betawi, kita semuanya bersaudara, yuk kita makmurkan masjid. Wahai saudara-saudaraku orang Sunda, urang sadayana saderek, hayu urang ka masjid. Dan yang ketiga hadirin, sebagai balai untuk menimba ilmu. Pengajian diadain, rutinan dijadwalin hingga terdengar suara Islam di mana-mana. Jika fungsi masjid sudah berjalan, maka akan terciptanya pribadi yang selamat, kampung, desa, kecamatan, hingga tercapainya negara yang hebat dan bermartabat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin rahimakumullah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.